Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Hari ini udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, buruan buat secangkir kopi ya, agar nanti bisa seruput-seruput saat mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Dan sebelum saya lanjut ke cerita, saya mau ucapkan terima kasih untuk sobat-sobat sinematik yang sudah sangat sukarela mensubscribe channel yang sangat sederhana ini. Ya, saya akui ya, channel ini memang channel yang sangat sederhana karena ya niatnya saya ini hanya ingin membagikan pengalaman horor saya lah ya, dan teman-teman di sekitar saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video di channel Sinematik Horor ini. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Jadi ini sebenarnya merupakan pengalaman horor pribadi saya yang cukup lumayan lama ya. Ada sebuah peristiwa yang masih sangat membekas di pikiran saya saat ini. Peristiwa atau kejadian ini terjadi pada sekitaran tahun 1998 kalau nggak salah. Waktu itu saya masih kecil ya, mungkin kelas 1 SD kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya dan ibu saya mau pergi ke rumah bule saya. Dan waktu itu ibu saya memutuskan untuk lewat belakang rumah saja, dikarenakan lebih dekat lewat dari situ ya. Dan walaupun harus melewati sebuah kebun, tapi kebun ini hanyalah sebuah kebun yang tidak ditanami apapun ya, selain singkong. Itu pun tidak banyak. Dan waktu itu listrik belum masuk ke desa kami ya. Jadi penerangan atau situasinya sangat gelap. Oh ya, kami berangkat ke rumah bule saya itu sekitaran setengah 8 malam ya kalau nggak salah. Dikarenakan waktu itu ibu saya mau menonton TV ya di rumahnya bule saya ini. Dan perlu diketahui di desa kami waktu itu hanya sedikit sekali ya orang yang mempunyai televisi. Dan itu pun listrik untuk menyalakan televisi tersebut bukan dari PLN ya, melainkan dari genset. Dan genset itu pun bukan milik pribadi, melainkan milik perusahaan penggilingan padi ya, milik perusahaan Selepadi. Jadi orang-orang yang ingin memiliki atau mempunyai penerangan listrik ya harus menyalurkan dari tempat selepan padi tersebut. Tetapi hanya tidak semua, jadi hanya beberapa rumah saja, karena kan mempunyai keterbatasan daya ya. Singkat cerita, sampailah kami ke rumahnya bule saya ini. Dan waktu itu ternyata bule saya ini bersama suaminya sedang nonton acara lawak ya, yaitu kalau nggak salah Depot Jamu Kirun apa-apalah waktu itu kalau nggak salah ini. Dan otomatis kami pun juga ikut nontonnya. Setelah selesai menonton acara tersebut, dan ya sambil ngobrol-ngobrol dengan bule saya ini, tak terasa waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 malam ya. Dan ibu saya pun akhirnya memutuskan untuk
ulang dan ingin lewat jalan yang kami lalui tadi ya, karena lebih dekat. Yaitu kebun kosong yang tadilah ya, kebun kosong yang kami lewat saat mau ke rumahnya bule saya ini. Jadi kebun kosong itu persis di samping rumahnya bule saya, jadi mepet lah di kebun tersebut. Hanya berjarak ya 5-6 langkah. Nah, saat saya dan ibu saya mau melewati kebun kosong ini untuk kedua kalinya, kami berdua dikejutkan dengan sebuah benda berwarna putih ya, dan hampir seperti menyala ya. Dan benda itu memenuhi jalan kebun itu. Tingginya kurang lebih 1 meter ya. Tapi panjangnya ini hampir 10 meteran ya, atau mungkin lebih. Dan yang membuat mencekam adalah sosok itu atau benda itu memenuhi jalan yang kami lewati tadi. Dan waktu kami melihat itu, saya melihat sosok itu, saya waktu itu bertanya kepada ibu saya ya, "Kuwi apa, Mbak?" Yang artinya itu apa, Bu? Dan saya masih ingat betul jawabannya waktu itu. Kata beliau paling sorotan dimar, yang artinya mungkin hanya sorotan lampu. Karena memang warna putihnya sosok itu atau makhluk itu memang putih, tapi seperti bercahaya, atau putihnya itu putih seperti memancarkan cahaya ya, seperti menyala ya. Makanya ibu saya ini bilang kalau itu mungkin hanya sorotan lampu. Tapi waktu itu jawabannya ini terkesan tidak yakin ya. Dan tiba-tiba ibu saya memutuskan untuk berbalik arah dan melihat tingkah ibu saya waktu itu yang tiba-tiba seperti orang yang ketakutan. Saya pun berlari ke rumahnya bule saya ini, karena posisi waktu itu kami persis di samping rumahnya bule. Dan saya berlari ke rumah bule saya ini dengan niatan ingin memberitahu ke bule bahwa ada benda aneh di samping rumahnya bule, atau sesuatu yang aneh. Niatnya saya ingin memberitahu. Tetapi waktu saya teriak-teriak manggil-manggil nama si bule, memanggil nama bule saya, anehnya nggak ada satu orang pun yang keluar ya. Dan waktu itu bahkan pintunya bule masih terbuka ya, dan TV-nya pun masih menyala. Akhirnya karena tidak ada orang, saya pun kembali menghampiri ibu saya yang saya tinggal tadi ya. Tapi waktu itu ibu saya itu pas saya lihat itu berjalan pelan sekali ya. Jadi waktu itu saya ya sedikit bingung, kok kenapa jalan ya, ibu saya ini kok lambat sekali, kok pelan sekali seperti itu, kayak membawa sesuatu yang berat. Nah, melihat ibu saya yang seperti itu, saya pun waktu itu meraih tangan ibu saya dan saya sambil tarik ya. Maklum ya, waktu itu saya masih kecil, jadi belum mengerti bahwa sebenarnya waktu itu adalah sebuah saat-saat yang sangat mencekam ya,
yang dialami oleh ibu saya. Dan singkat cerita, kami pun akhirnya lewat jalan yang memutar ya. Dan yang jalan yang satu ini benar-benar jalan aspal ya, jadi bukan nerobos kebun lagi. Dan setelah kami sampai di rumah, saya pun bertanya lagi kepada beliau, sebenarnya yang tadi itu apa, Bu? Dan beliau menjawab bahwa tadi itu adalah medon. Nah, perlu diketahui ya, ibu saya itu kalau melihat penampakan yang menyerupai bentuk putih atau hampir mendekati pocong atau mungkin pocong, dan mungkin juga atau kuntilanak, itu menyebutnya dengan sebutan medon ya. Kalau saya pribadi kurang begitu paham, mungkin itu bahasa orang-orang dulu atau bahasa lokal setempat. Jujur saya kurang begitu paham, tapi intinya sosok tersebut kata ibu saya itu medon ya, seperti itu ya. Segitu dulu cerita yang bisa saya bawakan ya. Memang saya akui pembawaan saya kurang begitu bagus, tapi saya harap cerita yang saya bawakan kali ini bisa menghibur untuk sobat-sobat sinematik. Dan perlu diketahui ya, ini bukan karangan, ini cerita yang benar terjadi. Saya berani bersumpah ini memang benar-benar terjadi dan bukan karangan saya. Dan ya, kalau ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa sobat sinematik, kopinya dihabiskan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.